Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Rahmadini. Kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Arsitektur Sistem Informasi Kesehatan dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Untuk materi dan contoh kasusnya, saya ambil dari referensi jurnal yang berjudul Perancangan Arsitektur Sistem Informasi Rekam Medis dan Monitoring Gizi Buruk berbasis Cloud Computing. Untuk pembahasan, yang pertama ada pendahuluan atau latar belakang. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mengalami kendala dalam pengelolaan informasi rekam medis dan pencatatan serta pelaporan gizi buruk. Proses pencatatan dilakukan secara bertingkat dari bidan desa hingga ke tingkat pusat, menyebabkan keterlambatan dalam pertukaran data. Untuk mengatasi masalah ini, penelitian ini mengusulkan sistem informasi rekam medis dan monitoring gizi buruk berbasis cloud computing. Sistem ini dirancang menggunakan The Open Group Architecture Framework atau TOGAF dan Architecture Development Method atau ADM untuk mengembangkan Enterprise Architecture atau EA. Kemudian adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian ini menggunakan pendekatan TOGAF ADM dengan dua interaksi utama. Yang pertama, arsitektur capability interaction, menentukan visi arsitektur, menganalisis proses bisnis yang berjalan, serta menentukan kebutuhan data atau sistem informasi. Yang kedua, arsitektur development interaction, mengembangkan arsitektur bisnis, sistem informasi, dan teknologi termasuk perancangan data, aplikasi, infrastruktur jaringan, dan perangkat keras. Kemudian, adapun hasil dan pembahasan, yang pertama, arsitektur bisnis, menggunakan metode Fleischmann dan BPMN untuk memodelkan proses bisnis utama dan melindungi dalam sistem M2 REDS, Medical Record and Monitoring. Yang kedua, arsitektur sistem informasi, mengembangkan arsitektur data dan aplikasi yang mendukung sistem rekam medis dalam memonitoring gizi buruk. Yang ketiga, arsitektur teknologi, menerapkan model private cloud computing dengan hak akses bertingkat, memastikan keamanan dan efisien dalam pengelolaan data kesehatan. Adapun yang keempat, cloud computing menyediakan layanan berbasis IaaS dan SaaS untuk penyimpanan data rekam medis secara aman dan terpusat. Adapun kesimpulan dan sarannya, hasil penelitian dapat memberi solusi untuk memecahkan permasalahan pencatatan dan pelaporan rekam medis dan monitoring gizi buruk di tiap wilayah untuk melakukan pencatatan dan pelaporan secara periodik setiap bulannya dengan menggunakan format yang sama untuk kebijakan pengambilan keputusan dan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dalam memetakan wilayah yang rawan akan gizi buruk. Adapun sarannya, dengan merancang arsitektur sistem informasi rekam medis dan monitoring gizi buruk menggunakan framework TOGAF ADM dapat menghasilkan visi perencanaan arsitektur, perencanaan arsitektur bisnis, perencanaan arsitektur sistem informasi, perencanaan arsitektur teknologi berbasis cloud computing dapat meningkatkan pelayanan yang optimal untuk menekankan jumlah gizi buruk setiap wilayah pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Nah, baiklah teman-teman, untuk materi kedua yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, di sini saya akan memberi contoh kasus yang saya ambil dari referensi jurnal yang berjudul Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit SIM-RS di RSUD Praya Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pendahuluan, kemajuan teknologi informasi mempengaruhi beberapa sektor, termasuk sektor kesehatan. Rumah sakit sebagai institusi layanan kesehatan memerlukan sistem informasi yang efektif
untuk meningkatkan produktivitas, efisien, dan akurasi pelayanan. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIM-RS diharapkan dapat memudahkan pencatatan dan pelaporan data kesehatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, di RSUD Praya ditemukan beberapa kendala dalam implementasi SIM-RS, seperti ketidakketepatan input data, gangguan server, dan minimnya pemanfaatan sistem. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap penerapan SIM-RS di RSUD Praya. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan studi kasus berdasarkan kerangka human, organization, teknologi fit, HOT fit. Sampel penelitian terdiri dari 30 penggunaan SIM-RS di RSUD Praya, teknik analisis data menggunakan uji regresi linear berganda untuk melihat pengaruh faktor human, organization, teknologi, pengetahuan penggunaan, dan regulasi terhadap manfaat net benefit SIM-RS. Adapun hasilnya, yang pertama faktor human, mayoritas responden merasa bahwa SIM-RS belum mudah digunakan dan kurang berkualitas. Yang kedua, hasil organisation, dukungan manajemen dan unit kerja dalam memanfaatkan SIM-RS masih kurang optimal. Faktor teknologi, SIM-RS belum memiliki fitur lengkap dan kurang mendukung kebutuhan informasi. Faktor pengetahuan pengguna, masih banyak pegawai yang belum memahami sistem organisasi rumah sakit dan penggunaan SIM-RS. Faktor regulasi, tata kelola SIM-RS belum sepenuhnya mengacu pada Permenkes nomor 82 tahun 2013. Yang terakhir, net benefit. SIM-RS belum mampu meningkatkan kepuasan pelanggan dan belum menyajikan informasi secara lengkap. Adapun pembahasannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa semua faktor human, organization, teknologi, pengetahuan pengguna, dan regulasi berpengaruh signifikan terhadap net benefit SIM-RS. Meskipun SIM-RS telah diterapkan, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti kurangnya penelitian penggunaan, keterbatasan fasilitas teknologi, serta kurangnya pemantauan dari manajemen rumah sakit. Adapun kesimpulan, pemanfaatan SIM-RS di RSUD Praya belum berjalan optimal karena kendala dalam faktor human, organization, teknologi, pengetahuan pengguna, dan regulasi. Semua faktor dalam model hot fit memiliki pengaruh signifikan terhadap net benefit SIM-RS, terhadap kebutuhan peningkatan dalam pemanfaatan dan pengelolaan SIM-RS agar sistem lebih efektif dalam mendukung layanan kesehatan di RSUD Praya. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.